Halo, aku Marsha. Om dengan Om siapa? Halo, saya Florentinus Eko. Saya berdomisili di wilayah Cipete, Franciscus Regis, lingkungan Jian, Desales. Saat ini kebetulan saya juga sebagai koordinator wilayah Cipete. Ya. Kan aku sama Om nih bedanya usianya jauh gitu. Oh, Tentu pasti aku kan jauh ya. tentu pasti aku mengalami tantangan hidup atau permasalahan hidup yang berbeda sama Om gitu kan. Misalnya kalau misalnya Om pernah nggak mengalami tantangan kehidupan yang menurut Om berat, terus sampai Om mengalami pertobatan gitu? Berat juga bertanyanya ya. Iya betul. Tapi setiap dari kita tentu memiliki tantangan masing-masing. Nah, waktu saya seusia kamu tentu mengalami juga tantangan. Saya mengalami justru pada saat katakan mengejar karir gitu ya, mengejar passion saya, mengejar karir. Maka sebagaimana umumnya dari kita pada saat kita mengejar karir, biasanya kita nabrak norma, nabrak yang namanya hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan demi apa? Demi mengejar karir. Sehingga pernah pada suatu saat saya mengalami di mana saya merasakan karena saya mengejar karir yang luar biasa, itu sebenarnya tantangan, satu sisi adalah tantangan. Kemudian saya melakukan usaha yang demikian keras. Kemudian saya merasakan, aduh, kok hidup saya ini kayaknya kosong begitu ya. Kemudian hidup saya ini rasanya kayak gimana? Menurut saya gini, ya kayak hampa begitu, kayak kita menjangkau sesuatu yang kemudian kita rasakan kok kayak angin gitu. Sehingga pada satu titik saya pernah merasakan kelelahan yang luar biasa, kelelahan fisik, kelelahan rohani karena mengejar sesuatu yang buat saya tidak ada habisnya. Sehingga saya memutuskan pada saat itu, untung ya, karena mungkin kalau saya bicara dorongan Roh Kudus mungkin itu kemudian saya merasakan pada satu titik saya pikir saya harus rehat, kemudian memikirkan apa yang saya lakukan apakah sudah sesuai gitu ya. Saya mulai mengaktifkan diri di kehidupan gereja, kehidupan sosial, supaya saya tidak melulu mengejar yang duniawi itu lah. Betul, tidak melulu mengejar hal yang duniawi. Sehingga pelan-pelan Tuhan memberikan pencerahan buat saya bagaimana sebenarnya. Jadi menurut saya pribadi memang tidak salah mengejar apa yang menjadi passion kita itu. Bukan saya katakan itu salah, tetapi kemudian yang saya rasakan pada saat itu kayaknya tidak ada penyeimbangnya gitu ya. Jadi kita melulu duniawi tapi lupa bahwa kita juga harus rehat, memeriksa batin, memberi makan rohani, kemudian mencoba mengenali bagaimana peran Allah, peran Tuhan di dalam apa yang saya kejar itu sendiri. Sehingga pelan-pelan saya menemukan bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu harusnya ada penyimbangnya. Nah, di saat itulah saya menemukan di titik itulah saya menemukan bahwa saya perlu bertobat. Kalau misalnya setelah Om melakukan pertobatan nih, menurut Om ada manfaatnya nggak sih, misalnya buat keluarga Om, misalnya hubungan dengan keluarga Om, misalnya dengan sesama gitu, misalnya Om ada merasakan manfaatnya nggak sih? Marsha, satu orang bertobat maka sisi rumah kamu diselamatkan. Itu Om percaya banget, Om imani itu. Jadi rasanya kalau tadi Om sempat cerita bagaimana kita hidup di dalam ritme duniawi yang rasanya tidak pernah berhenti begitu ya. Maka
hidup kita dipenuhi dengan, kalau istilah Om ya, dipenuhi dengan apa ya, pikiran yang kemerungsung, stres begitu ya. Stres dalam arti ya, wah kita harus mengejar ini, target itu segala macam, sehingga ini akan terrefleksi dari sikap kita terhadap keluarga, anggota keluarga, sehingga karena hubungannya kan pada saat kamu mengejar karir ya. Ini mungkin saya ceritanya kalau nanti ini kamu memasuki apa yang saya ceritakan ya, di dunia yang tadi saya ceritakan, maka kamu akan berpikir tuh, aduh gila ya, seminggu lagi nih harus achieve, menyita konsentrasi kamu yang harusnya itu adalah buat keluarga kamu. Terus kamu mulai berpikir, gila, kayaknya udah harus mulai ini nih. Sehingga tidak ada lagi dalam tanda kutip kedamaian hati. Di rumah, kalau kamu tidak ada kedamaian hati, efeknya apa? Komunikasi kamu dengan anggota keluarga, dengan istri, dengan anak, itu akan terasa sekali. Itu pengalaman saya, Mas. Dan apalagi kalau melihat tema APP tahun ini, apalagi kalau minggu keempat itu temanya agak berat, mengubah diri, mengubah bangsa gitu ya. Maka ini buat saya berat. Siapa sih gue? Tapi kalau saya merefleksikan yang diinginkan oleh gereja, kita mengubah diri dulu, baru kemudian kita mengubah bangsa. Saya pernah menemukan sebuah artikel menarik. Kalau kamu mau mengubah bangsa atau mengubah keadaan, rubah diri kamu sendiri, mulai dari hal yang kecil dulu. Jadi bangun tidur, kamu rapihkan tempat tidur kamu. Itu adalah perubahan yang kamu tunjukkan bagaimana kamu siap melakukan sebuah perubahan untuk skup yang lebih luas. Maka kamu lakukan dulu hal-hal yang kecil. Jadi perubahan diri untuk mengubah bangsa itu artinya pertama-tama memang diri kita sendiri dulu yang dirubah. Tetapi merubah diri itu juga tidak akan terjadi tanpa adanya peran serta Roh Kudus. Sulit sekali. Maka ini diperlukan sebuah pergerakan yang kolektif dan dimulai dari pribadi lepas pribadi. Nah, pribadi lepas pribadi itu ya tidak akan terjadi kalau tanpa peran serta Roh Kudus, menurut hemat saya. Begitu, Marsha. Berat juga ya temanya hari ini ya. Iya, mungkin dari kisah Om juga nanti bisa menginspirasi aku gitu, supaya aku juga bisa mengubah diri aku gitu. Iya, betul apa yang Marsha katakan. Tetapi kan orang lain melihat bagaimana perubahan diri kita ya. Jadi bukan hanya dari secara lisan kamu mengatakan kamu merubah begini, tapi bagaimana orang luar atau pihak luar melihat perubahan perilaku gitu ya. Jadi melihat perubahan perilaku yang perilakunya itu ke arah yang sangat baik, sehingga orang akan terkesan. Kalau kamu mau menjadi saksi gitu ya, saksi Kristus, ya seperti itu. Sehingga orang melihat bagaimana kamu berperilaku, bagaimana kamu melakukan hal-hal yang kecil sederhana saja, tapi berdampak luar biasa kepada orang lain misalnya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang diinginkan oleh gereja. Begitu, Marsha. Kalau kita bersama-sama gitulah ya, Om. Betul. Mengubah. Terima kasih banget nih Om. Sama-sama senang bisa bertukar pikiran. Prapaskah ini kita menjalani diri, maka di kita gereja itu punya panduan-panduan nih dari minggu ke minggu, bagaimana kita diminta untuk mengubah diri. Kan mulai dari hal yang kecil sampai ya mengubah diri, mengubah bangsa, gitu ya, Marsha.